Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kita sejenak mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Sebelumnya kita mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Bapa di sorga, sungguh Kau menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam ini, sehingga kami bisa terbangun pagi ini. Tuhan Bapa di sorga, lindungi kami pada hari ini Tuhan. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, sertai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan disampaikan, dan berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikannya Tuhan, sertai dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagai renungan hari ini diambil dari Mazmur 19 pasal 15. Demikian dikatakan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dalam istilah musik dikatakan ini koda atau akhir nyanyian Daud. Di sini dia memanjatkan permohonan ampun atas segala dosa-dosa yang diperbuatnya. Seperti dikatakan di ayat 13, siapa yang dapat mengetahui kesesatan?
Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Daud di sini memakai kata kesesatan untuk dosa-dosanya. Sebagaimana kita sering dalam hal berdoa mengucapkan, ampunilah kami atas dosa yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami sadari atau tidak kami sadari. Selanjutnya di ayat 14 juga dikatakan, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kemudian setelah itu baru ditutup dengan kata-kata penuh pengharapan dan pasrah pada Allah, yaitu dengan kalimat, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kata mudah-mudahan adalah suatu pengharapan yang disampaikan kepada Tuhan, menyerahkan kepada kehendak Tuhan, sama seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan mungkin seperti kita sering berdoa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Mazmur pasal 19 ini judul di atasnya kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Mazmur ini juga telah diangkat ke dalam nyanyian pelengkap Kidung Jemaat PKJ 132, di mana dalam PKJ 132 ini terdiri dari 2 ayat. Demikian juga Mazmur 119 ini dapat dibagi 2. Bagian pertama menceritakan alam dan kemuliaan ciptaan Tuhan, sebagaimana ayat 1 PKJ 132 yang berbunyi, langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Bagian kedua ayat yaitu menceritakan kesempurnaan Allah dalam firman-Nya, sebagaimana ayat 2 PKJ 132, Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati, kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, dia pelindung dan perisai selamanya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, kira-kira begitu bunyinya lagunya. Mungkin bisa kita dengarkan di YouTube. Lagunya sungguh indah. Saudara, memang benarlah dikatakan alam bercerita. Jika kita melihat-lihat pemandangan alam, seolah-olah alam bercerita kepada kita tentang keindahannya, yaitu atas pemeliharaan Tuhan. Padahal sesungguhnya alam tidak bercerita, tidak berkata-kata, melainkan kita yang bercerita dalam hati kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pujangga teolog Inggris bernama C.S. Lewis mengatakan Mazmur 19 ini adalah puisi yang terindah dari semua mazmur dan tulisan terpenting dalam dunia. Karena Mazmur 19 ini menggabungkan kemuliaan Allah dalam keindahan alam dan kesempurnaan Allah dalam firman-Nya. Pemazmur menyaksikan Taurat itu sempurna, menyenangkan jiwa, memberikan hikmat, tepat, menyucikan hati, lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Taurat bukan aturan yang menekan sehingga kita terbeban. Firman adalah ajaran yang membahagiakan
sehingga ada kerinduan tetap hidup dalam firman. Ketika Taurat itu menjadi sukacita dan menyentuh hati kita, maka akan membuahkan hasil, yaitu kita tidak akan mudah terpengaruh oleh situasi kondisi apapun di sekitar kita. Apapun yang terjadi, jiwa tetap segar, hati penuh sukacita. Kesegaran dan sukacita itu terpancar dari mata, sehingga orang dapat melihatnya. Ada sebuah cerita, seorang istri telah lama menikah dengan suaminya yang tidak dicintainya. Bisa dikatakan kawin paksa. Setiap hari dia harus bekerja sebagai ibu rumah tangga, melayani suaminya dalam keadaan berat hati. Suaminya membuat suatu daftar pekerjaan yang harus dilakukannya dari pagi hingga malam. Itu dilakukannya sehingga membuat istrinya merasa tertekan dan melakukan pekerjaannya merasa terbeban. Suatu ketika suaminya meninggal serangan jantung. Selang beberapa bulan, sang istri menikah lagi dengan lelaki yang dicintainya. Dia sangat bahagia. Setiap hari dia bangun dengan sukacita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Suatu saat dalam melaksanakan tugasnya membersih-bersih, dia menemukan di laci lemarinya sebuah kertas, yaitu daftar pekerjaan yang dibuat suaminya yang telah meninggal itu. Dibacanya, ternyata apa yang dibacanya dari atas sampai selesai, semuanya persis apa yang dilakukannya dengan suaminya yang baru ini. Namun kenapa dulu dia melakukannya terbeban dan tertekan, sedangkan saat ini dia melakukannya dengan sukacita. Pekerjaan dilakukan sama-sama. Pada waktu suaminya yang lama, yang telah meninggal itu, sama suaminya sekarang melakukan pekerjaan yang sama. Mungkin tentu jawabannya adalah karena cinta. Demikian firman Tuhan akan menjadi undang-undang atau peraturan yang sangat menyenangkan jika kita melakukannya atas dorongan kasih dan cinta Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud menyadari ketidaksempurnaannya, keterbatasannya, tapi ia tetap berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyukai Taurat Tuhan. Ia merenungkan setiap hari karena Tuhanlah gunung batu dan penebusnya. Nas ini tentu mengajak kita mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Namun hidup kita masih penuh dosa. Namun tidak ada kata terlambat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan menjaga perkataan dan perbuatan, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Manusia sekarang banyak berdosa bukan hanya karena tindakannya, tetapi juga karena perkataannya. Maka itu marilah kita benar dan kudus di dalam perbuatan dan perkataan. Demikian firman Tuhan, renungan harian yang bisa disampaikan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai hati kita sehingga kita dapat lebih memahaminya dan menggalinya menjadi pedoman hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan.
Jauhkan kami daripada mara bahaya. Jauhkan kami dari wabah virus COVID-19 ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.